Pada pukul 6:12 pagi, tanggal 1 Juni 2025, sebanyak 24 drone milik Ukraina melintasi langit wilayah Mermon Oblast, Rusia. Mereka terbang rendah di atas dataran tundra dengan ketinggian hanya sekitar 300 kaki. Dalam hitungan menit, armada kecil ini akan menguji salah satu sistem pertahanan udara tercanggih Rusia dengan konsekuensi yang bernilai ratusan juta dolar. Saat mendekati pangkalan, drone-drone tersebut harus menembus lapisan pertahanan berlapis. Sistem ini dirancang untuk dapat menyingkirkan drone dengan mudah, namun kenyataannya tidak sesederhana itu. Hambatan pertama yang mereka hadapi adalah radar pendeteksi. Radar Nebo M yang menggunakan panjang gelombang lebih besar mampu mendeteksi objek kecil seperti drone karena efek resonansi. Kelemahannya terletak pada akurasi posisi. Lebar sinyalnya mencapai ratusan meter, sehingga operator tahu ada sesuatu di udara, tetapi sulit mengunci target dengan presisi untuk diarahkan ke rudal. Karena itulah, drone dapat melintas seolah tidak terdeteksi. Pada pukul 6:14, drone terdepan mulai mengidentifikasi sasaran menggunakan sensor optik sederhana. Tidak perlu kecerdasan buatan canggih, hanya pencocokan pola untuk menemukan susunan antena radar berbentuk khas. Tujuannya jelas, menonaktifkan sistem yang menjadi pelindung utama kawasan tersebut. Sistem yang dimaksud adalah S-400 Triumph, salah satu simbol puncak teknologi pertahanan Rusia. Radar 92N6E miliknya mampu melacak hingga 300 target sekaligus, sementara radar Big Bird dapat menjangkau radius 400 km. Rudal 48N6E3 yang diluncurkan secara vertikal memiliki jangkauan hingga 250 km dengan ketinggian 30 km. Secara teori, drone-drone ini seharusnya tidak mampu mendekat, namun kondisi fisik di lapangan berbeda. Dengan terbang rendah di ketinggian 300 kaki, drone Ukraina mendapat keuntungan dari horizon radar. Untuk radar darat, kemampuan deteksi terhadap objek rendah di jarak 100 meter bisa berkurang drastis hanya sekitar 40 km, sepersepuluh dari jangkauan maksimal yang diiklankan. Artinya, drone bergerak di bawah lengkungan bumi, membuat radar S-400 kesulitan mengenali mereka hingga waktu sudah sangat sempit. Radar X-band yang bekerja pada frekuensi 8-12 GHz memang efektif melacak pesawat tempur di ketinggian tinggi, tetapi kurang optimal mendeteksi target kecil yang terbang rendah. Gelombang pendek justru rentan terhadap pantulan dari batu, bangunan, atau pepohonan. Bahkan, jika radar berhasil mendeteksi, drone Ukraina sudah menempatkan peluncur hanya berjarak sekitar 2 km dari pangkalan. Itu berarti mereka berada di dalam jarak minimum operasi S-400. Rudal membutuhkan ruang cukup untuk mengaktifkan sistem kendali dan pemicunya. Situasi ini dapat diibaratkan seperti mencoba menggunakan senjata jarak jauh dalam pertempuran yang sangat dekat. Bahkan, sistem Pansir S-1 yang ditugaskan untuk melindungi S-400 pun menghadapi kesulitan. Dari saat mendeteksi hingga meluncurkan rudal, dibutuhkan sedikitnya 5-6 detik untuk mengumpulkan data. Radar melakukan identifikasi, memutar menara senjata, dan akhirnya menembak. Pada kecepatan 50 meter per detik, drone mampu menempuh jarak 2 km hanya dalam 40 detik. Jika radar pansir baru mendeteksi pada jarak 4 km, operator hanya punya waktu sekitar 2 detik untuk merespon. Dan pada titik itu, sudah terlambat untuk mencegahnya. Pada pukul 6:16 pagi, gelombang pertama drone Ukraina berhasil mencapai sistem S-400 beserta radar pendukungnya. Setelah sistem itu terganggu, sisa drone mulai bergerak mengelilingi kawasan udara, layaknya sekelompok orang yang serentak mendekati meja hidangan saat sebuah pesta berlangsung. Hanya dalam beberapa menit, sejumlah pesawat tempur bernilai ratusan juta dolar mengalami kerusakan parah. Dan itu baru permulaan dari serangkaian serangan kejutan yang dilakukan Ukraina pada pagi itu. Tepat pukul 6:18, ketika asap mulai terlihat dari arah Blea, gelombang kedua drone Ukraina mendekati pangkalan udara OIE. Mereka melintas di udara Arktik yang membekukan dengan suhu minus 12 derajat Celcius hingga membuat napas manusia berubah menjadi kristal es. Pasukan penjaga pangkalan telah bersiap siaga.
sistem Pansir S1 diaktifkan, operator memantau layar radar dengan penuh konsentrasi. Namun, tanpa mereka sadari, kondisi iklim ekstrem Arktik justru menjadi senjata yang menguntungkan pihak Ukraina. Tanda pertama dari masalah muncul langsung di layar radar. Target sempat terdeteksi pada ketinggian 500 meter, kemudian turun ke permukaan tanah, lalu naik kembali ke 1000 meter. Semua itu merupakan bayangan dari drone yang muncul bersamaan. Fenomena inversi suhu khas Arktik menciptakan saluran atmosfer, membuat gelombang radar melengkung seperti cahaya yang dipantulkan prisma. Udara dingin di permukaan memiliki kerapatan lebih tinggi dibandingkan udara hangat di atasnya, sehingga tercipta ilusi elektromagnetik yang membuat penguncian target menjadi mustahil. Radar P-18 Spoon Rest, peninggalan dari era 1970-an yang dahulu dirancang untuk mendeteksi pesawat pembom B-52 di Kutub Utara, tidak mampu menghadapi kondisi seperti ini. Komponen tabung vakumnya mengalami penyimpangan besar dalam cuaca dingin ekstrem, dan untuk objek kecil seperti drone, radar ini hampir tidak berguna. Masalah semakin jelas ketika sistem Pansir berusaha beroperasi. Cairan hidrolik menjadi kental seperti madu beku pada suhu minus 12 derajat Celcius. Laju putaran menara peluncur turun drastis dari 60 derajat per detik menjadi di bawah 20. Dua meriam otomatis kaliber 30 mm yang seharusnya mampu melepaskan 5.000 peluru per menit hanya dapat menembakkan sekitar 1.000 peluru sebelum pelumas membeku dan membuat mekanismenya macet. Sebaliknya, drone Ukraina justru beradaptasi baik dengan cuaca ini. Baterai lithium iron phosphate tetap bekerja maksimal di suhu rendah, tanpa sistem hidrolik yang bisa membeku maupun komponen kompleks yang rentan rusak. Motor listrik tanpa sikat bahkan lebih efisien di udara padat yang dingin. Lewat kamera inframerah, para operator Ukraina melihat seluruh pangkalan OEA bersinar jelas seperti pohon Natal. Setiap bangunan yang dipanaskan dan setiap mesin yang beroperasi tampak terang di tengah lanskap es beku. Salah satu unit Pansir akhirnya berhasil mengunci target dan menembakkan rudal 57E6. Rudal melesat dengan kecepatan tinggi menuju formasi drone, dan sekering jarak dekat seharusnya aktif pada radius 5 meter. Namun, di suhu minus 12 derajat Celcius, komponen elektronik terganggu, kapasitor melemah, osilator berubah frekuensi, dan pemrosesan data melambat. Rudal pun menembus barisan drone tanpa ledakan yang diharapkan. Drone pertama menghantam tangki bahan bakar pesawat saat logam dingin pada minus 12 derajat Celcius terkena suhu ekstrem ribuan derajat, baja menjadi rapuh layaknya kaca. Tangki tidak meledak besar, tetapi pecah berkeping-keping, melepaskan serpihan berkecepatan tinggi ke segala arah. Setiap pecahan membawa efek termal sendiri, memicu serangkaian kerusakan. Pipa bahan bakar retak, katup pecah, dan jaringan pasokan energi berubah menjadi sumber kehancuran berantai. Pada pukul 6.24, pemandangan di OEA terlihat seperti lautan api yang bahkan bisa disaksikan dari ketinggian orbit. Pasukan pertahanan telah menembakkan lebih dari 40 rudal Pansir dan ribuan peluru. Namun, hasilnya jauh dari harapan, hanya 3 drone yang berhasil dijatuhkan, sementara 21 unit lainnya tetap mencapai sasaran. Terkadang, senjata paling ampuh bukanlah teknologi tercanggih, melainkan pemahaman yang lebih baik tentang lingkungan dibanding lawan. Tetapi serangan berikutnya tidak mendapat keuntungan dari kondisi cuaca ekstrem seperti sebelumnya. Pada pukul 6.25, Pangkalan Udara Diaghilev menjadi contoh sempurna dari sebuah sistem pertahanan udara modern. Beberapa baterai S-400 memberikan cakupan berlapis, sistem Pansir S-1 menutup setiap celah, dan perangkat perang elektronik Krasuha-4 siap mengacaukan sinyal dari X-band hingga K-band. Bahkan senjata pertahanan udara generasi lama, seperti meriam ZSU, juga sudah dipersiapkan. Semua ini membentuk lapisan pertahanan yang nyaris tak tertembus. Namun tiba-tiba, 31 drone Ukraina muncul di layar radar. Dan sejak saat itu, matematika peperangan modern mulai menguji kekuatan sistem tersebut dari dalam. Drone-drone itu tidak datang sebagai satu kelompok besar, karena itu akan terlalu mudah diantisipasi. Sebaliknya, mereka terpecah menjadi 7 kelompok kecil berisi 4 hingga 5 unit,
masing-masing menyerang dari arah berbeda dengan ketinggian serta kecepatan yang bervariasi. Itu bukan kebetulan, melainkan strategi psikologis yang sengaja ditujukan untuk membingungkan komputer pengendali tembakan. Masalahnya terletak di sini, setiap pansir hanya mampu menangani 4 target sekaligus, sementara S-400 dapat mengelola 12 target. Secara teori, jumlah itu cukup untuk menghadapi 31 drone. Namun kenyataannya berbeda. Saat 7 kelompok terus-menerus bergabung lalu berpisah, komputer harus menghitung ulang solusi intersepsi dari awal. Setiap kali beberapa drone bergabung dan kembali memisah, seluruh proses pertempuran elektronik perlu diulang. Penundaan kecil dalam komputasi akhirnya menyebar ke seluruh jaringan pertahanan. Dalam langkah putus asa, pasukan Rusia mengaktifkan semua perangkat perang elektronik mereka. Beberapa sistem kerasuha mulai memancarkan gangguan besar di berbagai frekuensi. Terhadap radio militer biasa, efek ini bisa sangat merusak. Tetapi drone Ukraina menggunakan teknologi frekuensi loncat, frekuensi hopping canggih, yang mampu berpindah saluran hingga 1000 kali per detik. Jadi, ketika sinyal pengacau mencoba mengunci sebuah frekuensi, drone tersebut sudah melompat puluhan kali ke saluran lain. Lebih jauh lagi, drone bahkan memanfaatkan intensitas gangguan sebagai petunjuk navigasi. Semakin kuat interferensi, semakin jelas bagi mereka bahwa ada target penting di dekatnya. Di titik ini, doktrin pertahanan tradisional Rusia tidak mampu memberikan keuntungan tambahan. Siklus serangan mereka membutuhkan sekitar 12 detik dari deteksi hingga peluncuran rudal. Tetapi dengan drone yang melaju 50 meter per detik dari berbagai arah, mereka dapat menempuh 600 meter hanya dalam satu siklus keputusan. 7 kelompok drone memastikan selalu ada unit yang masuk lebih dekat ke pangkalan, lebih cepat daripada prediksi kalkulasi komputer. Inilah keunggulan sistem yang terdistribusi. Melalui jaringan komunikasi berbasis pulsa mikro, setiap drone mengetahui posisi yang lain. Tidak ada pusat kendali tunggal, hanya seperangkat aturan sederhana. Hindari tabrakan, jaga jarak, dan fokus pada sasaran. Bila ada celah, drone segera menyesuaikan. Bila ada peluang, mereka segera memanfaatkannya. Ini bukan kecerdasan buatan tingkat tinggi, melainkan perilaku kolektif yang muncul secara alami dan hampir mustahil dihentikan. Pada pukul 6.31, gelombang pertama menunjukkan mengapa para insinyur militer khawatir terhadap serangan sinkronisasi. Sebanyak 17 drone menghantam sasaran dalam waktu kurang dari 2 detik. Muatan terarah mereka menciptakan gelombang tekanan yang saling memperkuat satu sama lain, menghasilkan daya rusak berlipat ganda. 17 kali benturan yang terkoordinasi menciptakan gelombang tekanan lebih dari 50 psi. Kekuatan itu cukup besar untuk meruntuhkan bahkan bangunan perlindungan yang diperkuat. Pada pukul 6.34, fasilitas Diaghilev telah hancur total. Dari 31 unit nirawak yang digunakan, hanya satu yang berhasil dijatuhkan. Tingkat keberhasilan pertahanan sekitar 25%. Sebuah angka yang terlihat mengesankan seandainya 75%. Sisanya tidak sempat melumpuhkan setengah dari markas tersebut. Jaringan pertahanan udara yang selama ini dianggap paling canggih di Rusia tampak goyah. Saya menyadari sesuatu. Ketika ribuan lawan Anda mampu berkomunikasi lebih cepat dan lebih efektif dibanding sistem senilai miliaran dolar, maka keunggulan teknologi dapat berubah menjadi celah yang berbahaya. Namun serangan pagi itu belum usai. Masih ada satu sasaran lain yang menjadi tujuan berikutnya. Dengan kabar serangan yang segera menyebar, pasukan penjaga markas berikutnya menyiapkan diri sebaik mungkin. Pada pukul 6.42, Pangkalan Udara Ivanovo menempatkan seluruh sistem pertahanannya dalam status siaga tertinggi. Setelah menyaksikan 3 pangkalan lain luluh lantak, mereka sudah menduga apa yang akan segera terjadi. Perangkat pengacau sinyal R3300ZH Zatel dipasang, menutupi area dengan gangguan GPS. Alat ini memancarkan sinyal palsu, sehingga senjata berpemandu
Satelit bisa tersasar jauh dari target sebenarnya. Semua frekuensi terganggu, semua jalur masuk terpantau, setiap sistem berada di bawah kendali operator. Jika ada tempat di mana pertahanan tradisional masih mungkin menghentikan arus nirawak, maka Ivanovo adalah titik ujian tersebut. Unit-unit nirawak yang mendekat seharusnya akan buta dengan penerima GPS yang tak berfungsi dan komunikasi yang terputus. Namun kenyataan berkata lain, formasi mereka tetap rapi bergerak mengikuti kontur wilayah dengan akurasi mencengangkan. Rusia segera menyadari bahwa lawan mereka telah melangkah jauh melampaui ketergantungan pada satelit. Ini bukan lagi sekadar perangkat kendali jarak jauh. 18 bulan pengembangan pembelajaran mesin telah melahirkan jaringan saraf yang mampu bernavigasi berdasarkan pengenalan visual, bukan koordinat posisi. Para pengembang Ukraina melatih sistem kecerdasan buatan ini menggunakan ribuan citra satelit Ivanovo dari setiap sudut, setiap musim, dan berbagai kondisi cahaya. Nirawak yang mereka gunakan dilengkapi prosesor sederhana dengan kemampuan pengenalan gambar hingga 30 frame per detik. Mereka tidak lagi memerlukan GPS. Mereka bernavigasi layaknya seseorang yang pulang ke kampung halaman dengan mengandalkan ingatan akan penanda-penanda yang dikenali. Di sekitar pangkalan, pihak pertahanan Rusia menempatkan pesawat tiruan berbahan karet dengan pemancar panas untuk menipu sensor inframerah. Trik tersebut efektif terhadap satelit, tetapi tidak berdaya menghadapi kecerdasan buatan yang telah dilatih dengan data pesawat asli. Jaringan saraf segera mendeteksi perbedaan, bayangan yang jatuh di tempat yang salah, antena dipasang tidak pada posisi semestinya, atau tanda panas yang tidak cocok dengan pola mesin nyata. Umpan bernilai jutaan dolar diabaikan begitu saja, sementara nirawak melaju lurus ke arah target sebenarnya. Kemudian, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Seluruh penjaga dikejutkan oleh pola baru. Nirawak mulai bekerja sama tanpa instruksi eksternal. Mereka menggunakan jaringan komunikasi singkat, terlalu cepat untuk bisa diganggu. Mereka saling bertukar informasi. Begitu satu unit menemukan sasaran prioritas, dalam hitungan milidetik, semua unit lainnya langsung mengetahui tujuan yang sama. Mereka mengatur ulang formasi berdasarkan sudut serangan, jenis hulu ledak, dan tingkat kerentanan setiap target. Tidak ada operator manusia, tidak ada pusat kendali utama, hanya algoritma dan mesin yang membuat keputusan taktis secara mandiri. Tingkat ketepatan serangan terakhir nyaris setara dengan tindakan presisi medis. Unit nirawak dengan hulu ledak penetrasi diarahkan ke bunker yang diperkuat. Sementara itu, muatan fragmentasi ditujukan ke pesawat yang sedang parkir tanpa awak di dalamnya. Para kru yang ditugaskan mengoperasikan pembom strategis Tu-95MS yang dikenal mampu membawa persenjataan jarak jauh menjadi salah satu sasaran spesifik. Fasilitas persenjataan di lokasi tersebut diserang dengan tujuan mengganggu jalur penerbangan serta meruntuhkan struktur utama. Ini bukan sekadar kehancuran acak. Semua langkah dirancang untuk menghasilkan kerusakan maksimal dengan tingkat efisiensi yang tinggi. Pada pukul 6.47, sistem bahan bakar bawah tanah pecah di 6 titik yang telah dihitung sebelumnya. Pipa-pipa yang saling terhubung memicu rangkaian ledakan berantai, menciptakan kobaran besar yang meluas ke seluruh kompleks dan berpotensi terus membara selama berminggu-minggu. Sebanyak 14 unit pesawat pembom strategis dengan nilai mencapai 700 juta dolar tidak lagi berbentuk sebagaimana mestinya, berubah menjadi tumpukan logam yang rusak. Simbol kebanggaan kekuatan udara Rusia runtuh begitu saja, hanya oleh armada nirawak yang dirakit menggunakan prosesor sederhana dari perangkat telepon pintar dan komponen elektronik komersial. Inilah momen yang menandai pergeseran besar dalam sejarah pertempuran modern. Jika Anda menyukai video ini, silakan tonton video menarik lainnya di kanal kami. Terima kasih sudah menonton.